Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang lagi di channel Mister Dikta. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang report text. Ya, ini adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang kadang-kadang mirip sama descriptive text ya. Seperti apa bedanya? Langsung aja kita bahas di dalam materi kali ini. Check it out. Oke, pertama kita akan bahas dari definition of report text. So, report text is a text that describes something in general. Nah, kata kuncinya di sini ya, teman-teman. Jadi, report text itu adalah jenis teks yang mendeskripsikan sesuatu secara general. General itu artinya secara umum. Nah, ada kata kunci describe di sini. Inilah yang membuat kadang-kadang report text ini terlihat atau terkesan mirip dengan descriptive text. Karena nanti secara generic structure juga urutannya itu ternyata di dalam teks report text itu ada deskriptif. Ya, atau ada di bagian di mana dia mendeskripsikannya. Oke, tapi bedanya adalah kalau descriptive text dia akan menjelaskan sesuatu secara spesifik, sedangkan report text akan menjelaskan sesuatu secara general, ya, atau secara umum. Contohnya gimana? Misalnya, kalau descriptive text itu membahas tentang kucingku, gitu ya. Tapi kalau report text itu membahas tentang kucing. Nah, kalau kita membahas tentang kucing, tentunya isinya adalah pembahasan yang general gitu ya, mulai dari nama ilmiah kucing, terus ada berapa jenis kucing di dunia, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya descriptive text, dia spesifiknya membahas satu kucing saja, yaitu kucing peliharaanku. Oke, nah kira-kira mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, perbedaan antara report text dan descriptive text. Kita lanjut, jadi it gives scientific explanation of the things being described. Jadi di dalam report text itu akan mengandung scientific explanation atau penjelasan secara ilmiah. Scientific itu artinya ilmiah. Therefore, it contains so many scientific terms. Nah, ini juga merupakan perbedaan antara report text dan descriptive text. Di dalam report text, karena dia cenderung mengarah kepada scientific explanation atau penjelasan ilmiah, maka nanti akan banyak sekali muncul scientific terms. Oke. Dan ada tanda bintang di bagian bawah, ini merupakan bagian yang penting. Di dalam sebuah report text itu dijelaskan bahwa no opinion, bahwa tidak boleh ada opinion. Kalau di dalam descriptive text biasanya masih bisa muncul opinion. Misalnya, kucingku sangat lucu, gitu kan? Itu kan penilaian kita ya, opinion kita. Tapi dalam report text, hal tersebut tidak boleh terjadi. Okay? So that's the definition of report text. Let's continue. Okay. So, di sini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah topik atau tema yang sering dijadikan pembahasan dalam report text. Dan yang kedua adalah jenis atau bentuknya. Oke, ternyata ada beberapa topik yang umum dijadikan pembahasan dalam report text, misalnya animal, tentang hewan, plant, tentang tanaman, technology, tentang teknologi, dan phenomenon. Phenomenon ini maksudnya apa? Phenomenon itu artinya fenomena alam ya, misalnya banjir, ya, atau misalnya proses terjadinya petir misalnya, ya, itu bisa dibahas di dalam sebuah report text. Nah, jenis atau bentuknya seperti apa sih report text itu? Ternyata ada beberapa di sini. Yang pertama, research report. Ya, research report itu artinya laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini wajib banget ya bentuknya ilmiah, karena kan dia memang sebuah penelitian ya, atau sebuah tulisan yang bersifat resmi atau serius. Oke. Yang kedua, scientific articles ya, atau artikel ilmiah. Oke, yang ketiga, textbook. Textbook ini seperti contohnya adalah buku-buku paket pelajaran kita, misalnya di buku IPA atau buku bahasa Inggris ya, contohnya ya. Biasanya akan muncul teks-teks yang bersifat resmi ya. Nah, itulah yang disebut nanti dengan report text. Atau juga bisa kita temukan dalam ensiklopedia, ternyata ya report text itu. Oke, jadi itu tadi adalah topik dan jenis dari report text. Kita akan lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan tentang language feature atau karakteristik bahasanya. Nah, biasanya ternyata report text itu yang pertama mengandung general nouns, ya, general nouns. Kenapa? Karena tadi dia membahas sesuatunya itu yang bersifat general. General nouns-nya artinya apa sih? Menggunakan kata yang merujuk pada suatu hal yang secara umum. Contohnya dog, lion, atau penyebutan hewan lain secara umum yang tidak spesifik, ya. Seperti yang saya jelaskan di awal,
Kalau descriptive text itu misalnya my dog atau anjingku, tapi kalau report text itu tentang dog secara umum. Oke, kalau descriptive text itu tentang my cat atau kucingku, maka report text itu tentang cat secara umum. Ya, itu bedanya. Dan yang kedua, di dalam report text juga akan banyak sekali ada relating verbs atau linking verbs. Ya, contohnya apa? To be, contohnya ya, misalnya is, am, are, atau kata kerja seperti look, seem, taste, dan sebagainya. Oke, lanjut. Yang ketiga, ciri-ciri dari report text itu biasanya mengandung pernyataan dalam bentuk simple present tense. Oke, kenapa dalam simple present tense? Karena sesuai yang kita bicarakan dari awal, report text itu berisi sesuatu yang scientific ya, atau sesuatu yang ilmiah. Maka dia wajib banget bersifat sesuatu yang bisa dibilang faktual atau nyata atau real, atau bisa juga dibilang sesuatu yang tidak berubah-ubah. Contohnya, pada saat kita bikin pernyataan ada 600 jenis kucing di dunia, nah itu cenderung tidak berubah ya. Atau misalnya ada 300 spesies lebah di dunia, misalnya, itu tidak berubah. Maka itulah sebabnya pernyataan-pernyataan yang muncul dalam report text biasanya dalam bentuk tense-nya adalah simple present tense. Yang terakhir, seperti yang sudah disampaikan, report text akan banyak sekali mengandung scientific terms atau istilah-istilah ilmiah atau technical terms ya. Ini tergantung nanti dengan report text-nya itu bahas tentang apa. Nah, di sini misalnya report text-nya tentang hewan, maka kita akan sering banget menemukan istilah-istilah seperti ini. Contohnya adalah quadrupeds, tetrapod ya. Quadrupeds atau tetrapod itu artinya hewan berkaki 4. Nah, ini kan istilah-istilah ilmiah ya. Istilah ilmiah seperti ini biasanya munculnya di report text ya. Dan karena tadi salah satu contoh report text adalah ensiklopedia, maka sering banget kita menemukan contoh kosakata seperti ini di ensiklopedia. Oke, so that's about the language feature. Let's continue. Oke, sekarang kita masuk ke function atau purpose atau tujuan dari report text ya, social functionnya ini biasanya ya. Jadi untuk function atau purpose of report text kita bisa bagi jadi dua. Yang pertama function secara general, yang kedua function secara spesifik. Kalau bahas tentang function secara general, maka inti report text itu sebenarnya mirip sama descriptive text, yaitu to describe something, tapi in general. Ya, kalau descriptive text describe something in specific, kalau report text to describe something in general, atau to present information about something in general ya. Jadi untuk menyajikan informasi tentang suatu hal secara umum, jadi tidak membahasnya secara spesifik. Nah, jika itu tadi adalah fungsi atau tujuan general dari tujuan umum dari report text, sekarang kita masuk ke tujuan spesifiknya. Tujuan spesifik report text, kenapa report text itu ada? Karena yang pertama to give knowledge to the readers. Jadi report text itu karena isinya adalah hal-hal ilmiah, maka tujuan spesifiknya itu adalah satu, untuk memberikan pengetahuan pada si pembaca. Contohnya kita baca ensiklopedia, maka pengetahuan kita akan bertambah gitu kan. Atau kita baca tentang research report ya, laporan penelitian, maka pengetahuan kita akan bertambah. Nah, itulah yang dimaksud dengan to give knowledge to the readers. Yang kedua, to explain the background of certain phenomena ya, artinya untuk menjelaskan latar belakang sebuah fenomena alam. Misalnya, banjir itu kenapa sih bisa terjadi? Atau petir itu terciptanya awalnya dari mana? Seperti itu ya. Atau yang ketiga, to highlight the speciality or uniqueness. Ya, bisa juga ternyata report text ini dipakai untuk menunjukkan nilai atau unsur spesial dari suatu hal atau keunikan dari suatu hal. Ya, jadi dia bisa dipakai untuk itu. So that's the function or purpose of report text. Let's continue. Oke, jadi we come to the next step. Let's discuss about the generic structure of report text. Ya, jadi kita akan mulai membahas tentang generic structure-nya dari report text. Generic structure dari report text ada dua bagian, yaitu yang pertama general classification dan yang kedua adalah description. Oke, jadi general classification ini akan membahas tentang mengenalkan apa yang akan dibahas dalam text report tersebut. Ya, misalnya text reportnya membahas tentang citah misalnya ya. Jadi dikasih tahu dulu nih, dikenalkan dulu di bagian general classification. Ini mirip-mirip seperti introduction ya, bagian introduction atau perkenalan.
Nah, setelah dikenalkan di bagian general classification, maka dia akan masuk ke bagian description atau deskripsinya. Tapi ingat, bagian deskripsi ini akan tetap mendeskripsikan hal tersebut secara general atau secara umum. Oke? Contohnya gimana sih? Explain the phenomenon in terms of parts, ya, menjelaskan fenomena dari sisi parts atau bagian-bagiannya, qualities, ya, habits or behavior, ya. Jadi yang dijelaskan itu bisa aja bagian-bagiannya, bisa aja kualitasnya, bisa aja kebiasaannya. Oke? Nah, di sini sekali lagi kita tidak akan membahas sesuatu secara spesifik, tapi kita bahas secara global atau umum, ya. Misalnya kucing gitu kan. Nah, kucing itu adalah hewan berkaki 4, ya kan. Dari kita bahas kucing secara umum, ya, bukan bahas kucing saya. Kalau misalnya bahasnya tentang kucing saya aja, bisa aja misalnya kucing saya kakinya cuma ada 3 karena dia kecelakaan tahun lalu, misalnya kan gitu. Tapi dalam report text tidak seperti itu. Bagian deskripsinya tetap membahas secara general bahwa kucing adalah hewan berkaki 4, ekornya panjang misalnya, walaupun ternyata ada kucing-kucing tertentu yang ekornya sangat pendek misalnya gitu kan, atau bahkan ada kucing jenis yang terbaru itu kakinya pendek gitu ya. Nah, itu tidak jelaskan seperti itu, tapi kita jelaskannya secara umum atau secara general. Nah, jadi ini sekali lagi untuk menegaskan perbedaan antara descriptive text dan report text. Jadi kalau descriptive text itu membahas one particular thing atau satu hal secara spesifik. Kalau report text itu membahas tentang grup, ya, satu grup atau satu kelompok, ya, satu jenis. Dan yang kedua, kalau descriptive text itu bersifat spesifik atau detail, report text itu sifatnya general atau umum. Oke. Dan yang ketiga, descriptive text biasanya mengandung personal opinion, ya, atau pendapat personal, sedangkan report text dia lebih ke hal-hal yang bersifat scientific atau ilmiah. Jadi itu bukan merupakan pendapat kita. Oke. Mudah-mudahan lebih jelas ya perbedaan antara descriptive text dan report text. Oke, kita sampai ke bagian akhir dari presentasi atau materi kali ini. Ini adalah contoh report text yang saya kutip dari sebuah website, yaitu wordclip.com. Silahkan kalau yang pengen kunjungi websitenya juga boleh. Ini judul contoh report text kita kali ini adalah tentang honeybee, ya, atau lebah madu. Oke, selamat mempelajari. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memahami apa itu report text, bagaimana ciri khasnya, dan apa perbedaannya dengan descriptive text. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.